Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Tetap ikuti aturan atau protokol kesehatan ya, dengan pola hidup yang sehat, lalu olahraga, makan makanan yang bergizi. Kita kembali lagi ke pembelajaran daring, yaitu di pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, terutama di kelas 12 di semester Gasal atau semester pertama. Kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum. Ini ada beberapa subbab yang harus kalian pelajari. Yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Subbab yang kedua, peran lembaga penegak hukum dan dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Di subbab yang ketiga, dinamika pelanggaran hukum. Itu ada 3 subbab yang harus kalian pelajari dalam bab yang kedua ini. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, setelah mempelajari materi tentang perlindungan hukum, peserta didik mampu mengetahui hakikat perlindungan dan penegakan hukum dengan baik. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan mencari contoh kasus perlindungan dan penegakan hukum, peserta didik mampu menunjukkan perilaku jujur dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat dengan tepat. Tujuan yang ketiga, setelah mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum, peserta didik mampu menunjukkan bentuk praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan baik. Tujuan yang keempat, melalui kegiatan penugasan-penugasan, peserta didik mampu mendemonstrasikan hasil evaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian melalui presentasi dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran di bab yang kedua. Kita masuk ke materi subbab yang pertama tadi, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Ke konsep perlindungan dan penegakan hukum. Jadi dalam konsep perlindungan dan penegakan hukum ini ada yang pertama yaitu perlindungan hukum, yang kedua penegakan hukum. Kita tahu bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum. Itu termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3. Ya, diharapkan apa dengan tercapainya perlindungan dan penegakan hukum? Yaitu yang pertama, tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan. Yang ketiga, mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Itu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Nah, apa akibat tidak ada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia? Yang pertama, kondisi masyarakat menjadi kacau. Yang kedua, tata nilai dan sosial masyarakat tidak terarah. Karena itu kita harus memahami konsep perlindungan dan penegakan hukum. Nah, perlindungan hukum dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Itu yang perlindungan ya. Jadi mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Nah, kalau penegakan hukum itu dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Garis bawah ya, dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi ini dilakukan oleh penegak hukum. Jadi kalian tidak boleh, apalagi banyak kasus-kasus yang sering kalian lihat yaitu main hakim sendiri. Itu penegak hukum yang dilakukan dalam menciptakan ketertiban tapi bukan dilakukan oleh aparat. Nah, untuk pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, tadi tegaknya supremasi hukum. Dengan makna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dan juga semua tindakan warga negara maupun pemerintah.
pemerintah yang berdasarkan hukum yang berlaku. Itu arti tegaknya supremasi hukum. Jadi nggak hanya warga negara, pemerintah pun harus sama-sama menaati. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum yaitu mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Ini pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Selanjutnya, jadi peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Jadi ini ada lembaganya ya, saat terjadinya pelanggaran hukum tadi, bukan main hakim sendiri, harus dijalankan oleh lembaga. Yang pertama tadi kepolisian, yang kedua kejaksaan, yang ketiga hakim, yang keempat advokat. Kita masuk yang pertama, kepolisian. Ini tugas dan wewenang kepolisian, itu ada di pasal 13 nomor 2 UU nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Itu ada tugas dan wewenang pokok kepolisian, itu bisa dibaca ya, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Itu tugas pokok kepolisian. Dan juga ada tugas kepolisian Republik Indonesia, dan wewenang itu ada, bisa dibaca sendiri, baik melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Itu juga tugas kepolisian, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Yang kelima, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum. Itu tugas dan wewenang kepolisian, yaitu tadi ada memelihara, menjaga, melindungi, mengayomi terhadap masyarakat. Selanjutnya, peran kejaksaan. Nah, peran kejaksaan ini apa dalam bidang pidana? Yang pertama, melakukan penuntutan. Itu peran kejaksaan atau peran jaksa. Yang kedua, melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan bersama penyidik sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Ini peran dari jaksa. Selanjutnya kita ke hakim. Nah, seorang hakim ini harus memiliki integritas, kepribadian, tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum. Kenapa harus memiliki sifat-sifat tersebut? Karena seorang hakim diberi wewenang untuk mengadili. Oleh karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kalau hakimnya tidak adil atau tidak jujur, gimana mau mengadili seseorang yang bersalah? Karena itu hakim harus memiliki beberapa kriteria tersebut. Sekarang yang keempat, yaitu peran advokat.
dalam penegakan hukum. Advokat ini bukan buah loh ya. Ini advokat atau biasa kalau kita jumpa itu kayak pengacara itu. Advokat memiliki hak dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut. Bebas mengeluarkan pendapat sesuai aturan. Itu. Yang kedua, bebas menjalankan profesinya sesuai aturan. Yang ketiga, tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan baik. Yang keempat, berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen dari instansi untuk pembelaan kliennya. Yang kelima, berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya. Yang keenam, tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang atau dan masyarakat. Nah, kewajiban advokat apa? Yang pertama, dilarang mendiskriminasi klien. Yang kedua, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui kliennya, kecuali undang-undang menentukan lain. Yang ketiga, dilarang memegang jabatan yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Yang keempat, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesinya selama memangku jabatan tersebut. Itu kita pelajari beberapa lembaga penegak hukum. Sampai di sini dulu. Gimana? Sudah jelas? Ini untuk membantu kalian dalam proses pembelajaran daring ya. Semoga dapat menambah ilmu kalian. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sukses. Saya akhiri dulu sampai di sini. Kita berjumpa lagi di pembahasan atau pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.